Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membuat project Arduino kita menggunakan sensor yang namanya adalah infrared sensor. Nah, sensor infrared ini sama kayak percobaan kita waktu itu dengan menggunakan infrared remote ya, waktu kita bikin infrared remote. Cuman bedanya infrared remote waktu itu adalah mengirim data antara data apa yang kita pencet lalu dia menghasilkan apa. Nah, sedangkan infrared sensor itu untuk membuat Arduino itu mampu mengenali apakah ada objek atau tidak di depannya dia. Jadi kalau infrared itu, nah ini dia ada dua infrared itu. Nah, dia ada dua. Satu lagi yang ini kalau nggak salah di sini. Nah, dia ada yang menjadi transmitternya, ada yang mengeluarkan. Jadi dia nanti itu akan ada satu yang memancarkan, ada satu yang menerima yang warnanya gelap. Yang warnanya gelap, nah itu sebagai penerima. Jadi, nah ini kalau ini modulnya ya, modul yang ada di kamu nih. Modul ini, infrared ini, dia bisa jadi karena ini sinyal yang putih itu terus ngasilin sinyal tuh, terus ngasilin sinyal. Sampai misalnya terjadi sesuatu, ada objek di depannya, terputus sinyalnya. Begitu sinyalnya terputus, maka jika ada sebuah objek di depan ini, misalnya di sini ada objek gitu, maka sinyal itu akan balik lagi ke si penerimanya. Jadi kalau di sini kita bilang transmitter atau TX, itu biasa dibilang sebagai transmitter, lalu ada RX sebagai receiver. Nah, jadi si infrared ini dioda, dia infrarednya ngirimin sinyal, lalu sinyalnya tertahan, balik lagi ke si penerimanya atau si fotodiodanya nih, yang ini, yang hitam ini untuk menerima sinyal. Jadi kalau sinyalnya terputus dia akan balik, dia akan membaca adanya objek. Kalau misalnya nggak ada objek, kalau misalnya tidak ada objek, maka sinyal akan hanya lari ke atas. Itu membuat si controller nanti Arduino itu tahu apakah di depannya ada objek atau tidak. Dan jarak untuk ininya, jarak dari sini ke sininya, jarak atau kita sebut dengan distance, itu bisa kita atur melalui di sini nih, trim pot yang ada di sini. Potensiometer yang bisa kita atur nanti menggunakan obeng. Berapa sih jarak yang kita pengen, seberapa dekat jarak yang kita pengen untuk kita mengaktifkan si infrarednya. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke FreeSync-nya kabel dulu ya. Nah, di FreeSync yang ada, di sini bisa kalian lihat ada Arduino, lalu ada infrared, ada buzzer, dan ada breadboard. Ini rangkaiannya cukup simpel, jadi kalian hanya tinggal satu menghubungkan si 5 volt dan groundnya di dalam ininya, di dalam breadboardnya kita hubungkan. Ground masuk ke sini ke atas, lalu ada 5 volt di bawahnya. Jadi masing-masing ini rangkaian jalur untuk 5 volt dan jalur untuk ground. Jalur untuk groundnya kabel biar gampangin kita bikin jadi hitam. Lalu jalur untuk 5 voltnya kita merahkan. Nah, jadi artinya semua yang ada di bagian ini akan menjadi ground, di bagian yang merah akan menjadi VCC atau 5 volt. Nah, jadi kita di sini kalau kalian lihat di dalam modul infrared yang kalian punya itu ada 3 keterangan di sini, bisa dilihat ada out, ada GND, ada VCC. Jadi dia outnya itu artinya untuk keluarannya yang masuk ke dalam si Arduino, GND artinya untuk ground, VCC artinya untuk volt atau tegangan. Nah, di sini kita hanya tinggal menggunakan yang GND dan VCC-nya dulu untuk tegangannya. Jadi GND ini akan kita hubungkan. Sorry.
GND akan kita hubungkan ke sini. Oke, akan masuk ke ground. Yang VCC akan kita masukkan ke VCC. Nah, kalau nanti jadi warna merah. Oke, nah outnya itu akan masuk ke Arduino yang digital, jadi bisa masuk kemana aja. Misalnya di sini kita mau masukin ke nomor 2 deh, di pin 2 digital. Nah, tinggal dimasukkan ke pin 2 digital. Sini kabel ganti warnanya jadi warna biru. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan hubungkan juga si buzzer nih. Jadi infrared itu udah cukup. Hanya cuma seperti ini aja, udah connect deh sama Arduino. Dan sekarang kita mau hubungkan juga yang namanya buzzer. Buzzer atau buzzer untuk mengetahui apakah benar sudah ada objek atau tidak ya. Jadi kita tinggal taruh aja si buzzernya di mana aja yang kita mau, di sini misalnya. Oke, ke sini dikit. Oke, kabel rotate biar gampang. Nah, buzzer kita taruh di sini. Buzzer ini kamu tinggal, dia bebas mana positif mana negatifnya. Jadi kamu tinggal ini kamu taruh di sini. Yang satu hubungkan ke pin 3. Pin 3 digitalnya Arduino. Di sini pakai warna hijau. Lalu yang satu dihubungkan ke ground. Dihubungkan ke groundnya kalau kalian mau aktif low. Jadi kalau misalnya di sini kita coba lihat. Nah, di sini kita mau pakai aktif high. Maka kalau misalnya kita pakai aktif high, maka kita hubungkan dia dengan VCC-nya. Kita hubungkan dia dengan ground-nya. Bisa di bagian mana aja di sini ya. Jadi kita taruh di sini deh misalnya. Nah, ini kita hubungkan dia dengan ground. Nah, udah deh. Tinggal gini kita masuk. Jadi cuman gini aja nih rangkaiannya. Udah. Dan si infrared ini nantinya itu akan mengirimkan data yang namanya data digital. Data digital itu berarti kalau digital itu seperti namanya, digital itu berarti dia hanya punya 2 data. Jadi kalau nggak 0 ya 1. Kalau nggak low pasti high. Jadi data yang akan dia kirim hanya ada 2. Kalau nggak 0, 1. Dinamakan data digital. Oke, sekarang kita coba masuk ke pemrograman kita di Arduino-nya ya. Di dalam Arduino yang ada, kita sekarang tinggal bikin dulu yang pertama adalah kita bikin variabel untuk si infrared, si buzzer, dan nanti si nilai si sensor. Jadi kita bikin int ir sama dengan ir-nya tadi ada di mana? Di kaki yang kalau di kabel tadi nomor 2. Jadi di sini ir itu di nomor 2 dan buzzer di nomor 3. Maka bersama di sini 2 titik koma int buzzer sama dengan 3 titik koma. Lalu int kita bikin ada satu buah lagi namanya nilai sensor. Titik koma. Oke, lalu kita masuk ke void setup. Di sini kita berikan dia komunikasi serialnya. Serial.begin 9600 titik koma. Lalu kita akan mengeset si pin mode-nya. Jadi pin mode IR itu adalah input titik koma dan pin mode
buzzer itu adalah sebagai output, titik koma. Lalu setelah itu kita masuk ke void loop. Di sini kita akan membuat fungsi dari si nilai sensornya, dari variabel nilai sensor. Jadi nilai sensor, kecil, nilai sensor sama dengan digital read dari IR. Lalu kita mau serial.print kita beri nilai sensor sama dengan ini. Lalu kita berikan dia nilai sensornya, IR. Ini adalah serial println nilai sensor, titik koma. Lalu kita coba berikan delay selama 0,1 detik, 100 milisecond. Oke, kita coba verify. Oke, di sini ada masalah. Coba serial. Oh, di sininya karena belum ada titik koma. Verify. Di sini juga belum ada titik koma di delay-nya ya. Oke, setelah dan kita coba masukkan dulu si Arduino-nya, kita konekkan. Setelah connect kita upload. Nah, setelah beres kita buka komputer serial monitor yang kita punya. Nah, seperti yang bisa kamu lihat di sini, nilai sensornya terdeteksi 1 atau aktif. Jadi kalau misalnya ke atas, ini kayak gini, kalau merahnya cuma 1, maka nilai sensornya, ini kalau gini, nilai sensor 0. Lepas 1, berarti kalau 1 dia tidak membaca. Kalau begini dia jadi 0, dia membaca. Maka dia dinamakan aktif low. Jadi kalau ada sesuatu nilai yang masuk, maka dia terputus. Begitu dia terputus, maka dia akan mengirimkan sinyal 0. Saat dia tidak ada objek satupun, maka nilainya adalah 1. Nah, kamu bisa mengatur panjangnya. Jadi misalnya kalau di sini bisa dilihat, kalau kalian taruh tangan kalian dari depan, terus dari atasnya gitu ya, terus kalian ke bawahin. Nah, ini kalau punyanya kabel di sini nih baru kebacanya. Jaraknya antara sensor dan tangannya kabel di sini. Nah, kamu bisa mengaturnya di mana? Dengan menggunakan obeng, lalu kamu bisa atur jaraknya. Kamu putar di sininya, bisa kamu atur. Kalau kamu misalnya jaraknya pengen agak jauhan. Kalau jauhan berarti kamu putarnya ke kanan. Kalau mau lebih dekat lagi kamu putarnya ke kiri ya. Jadi kalau tadi kan di sini. Nah, ini kalau di sini dia udah ngebaca nih. Nah, di sini jadi lebih jauh. Mau lebih jauh lagi, putar lagi sampai ke yang kamu pengen. Dari mana kamu tahu dia sudah membaca? Kamu bisa lihat di LED yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya dia ada objek, maka dia akan nyala. Atau kamu bisa lihat di serial monitor kamu. 1 atau 0. Kalau 0 berarti dia membaca. Kalau mau lebih dekat lagi, kamu bisa turunin lagi. Turunin. Nah, itu kalau tadi di sini udah kebaca. Sekarang belum, harus lebih dekat lagi. Nah, jarak ini, distance-nya ini, jaraknya bisa kamu atur ke hasil yang kamu inginkan, ke kondisi yang kamu inginkan. Oke, jadi sekarang kita udah tahu kalau di sini maka dia akan membaca 0. Oke, kita balik lagi ke Arduino-nya kita. Nah, di Arduino-nya kita sekarang kita mau membuat bagaimana kalau dapat hasilnya 1, bagaimana kalau dapat hasilnya 0. Nah, kita akan menggunakan fungsi if. Jadi kita menggunakan fungsi if. Jadi if buka kurung
nilai sensor sama dengan 0, artinya sensornya aktif, maka ngapain? Maka kita akan mau membuat buka kurung kurawal di bawahnya. Yang kita inginkan adalah ditulis serial.println objek terdeteksi, misalnya gitu. Artinya ada objek, titik koma, lalu kita ingin buzzer atau si buzzer yang ini menyala. Jadi kita ada objek terdeteksi dan dia menyala, maka kita akan membuat digital write si buzzer high. Jadi memberikan nilai 5 volt ke si buzzer karena buzzer tadi terkonek sama ground. Jadi kalau dikasih 5 volt maka dia akan nyala. Oke, sudah. Kurung kurawal, tutup lagi. Else, nah else itu adalah kalau. Kan tadi kan kalau misalnya sensornya 0. Kalau misalnya enggak gimana? Kalau misalnya enggak, buka lagi kurung kurawalnya. Serial, enter, serial dot println, kita tulis tidak ada objek, koma, lalu si buzzer itu kita berikan nilai low, jadi supaya dia tidak menyala, jadi dia diam aja. Kalau misalnya tidak ada objek yang dibaca oleh si sensor. Oke, nah ini sudah. Oh ini, nah ini nilai sensornya bukan sama nilai sensor sama dengannya kurang ya. Nilai sensor sama dengan 0. Kalau sama tadi kabel cuma satu doang sama dengannya, kita bikin nilai sensor sama dengan 0. Lalu kita verify. Setelah verify, kita upload. Nah, setelah diupload, maka kita buka lagi serial monitor yang kita punya. Oke, tidak ada objek dan buzzer mati. Kalau misalnya ada objek, nah dia akan menyala dan tulisan di sini menjadi objek terdeteksi dan nilai sensornya adalah 0. Berubah? Nah, tidak ada objek terdeteksi. Jadi dia bisa memberikan nilai pengetahuan ke si robot bahwa ada objek yang terdeteksi. Gitu. Nah, ini tadi panjang pendeknya, jaraknya seperti biasa bisa diatur oleh si obeng. Jadi kalian bisa kalau mau jauhan lagi pakai obeng, misalnya mau di sini gitu ya, kalian bisa atur. Nah, di sini udah nyala. Nah, saya mau nyalanya misalnya di sini, kalian bisa atur obengnya, pindahin sampai nyala. Kalau misalnya kalian ngerasa ini terlalu cepat, misalnya mau lebih kurang sensitif, kalian atur di delay yang ada. Delaynya itu bisa diatur. Kalau ini kan delaynya 100, mau lebih cepat lagi, delaynya dikecilin. Mau lebih lama lagi, delaynya kita gedein. Misalnya kita mau bikin dia jadi kecil. Delaynya kita bisa atur di delay yang ada di sini. Nah, misalnya kita ganti jadi 1000. Misalnya. Kita upload. Lalu kita buka lagi setelah sudah beres uploadnya, kita buka lagi si serial monitornya. Nah, yang terjadi adalah dia lebih pelan, tapi jadi lebih lama. Nggak langsung terdeteksi begitu sensor membaca. Begitu juga matinya. Nah, jadi ada delay. Itu yang terjadi kalau kalian memainkan yang namanya delay-nya. Nah, itu aja pembelajaran kita tentang infrared sensor kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada tim Diro, atau kalian bisa list dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin.
Bye.